Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, selamat malam Bapak Ibu. Senang sekali kita bisa ketemu lagi dalam pelatihan Basic Management and Leadership pada sesi ketiga ini. Saya sangat respect sekali kepada Bapak Ibu yang masih tetap bersemangat untuk hadir di sesi ketiga ini. Dan itu cukup memberikan sinyal kepada kami bahwa Bapak Ibu memiliki komitmen yang luar biasa untuk terus belajar. Meskipun Bapak Ibu sudah sangat profesional di posisi atau jabatannya di bidang atau profesi masing-masing. Topik pembahasan kita malam ini adalah tentang problem solving dan decision making. Seringkali kita terjebak oleh situasi sulit dan harus mengambil keputusan penting. Kadang kita perlu mempertimbangkan peluang-peluang yang ada, sekaligus menganalisis ancaman yang mungkin timbul di masa yang akan datang, sehingga keputusan yang dihasilkan mampu mengatasi masalah tanpa harus menimbulkan masalah potensial di kemudian hari. Pada sesi kali ini bertujuan agar kita dapat menguasai tahapan proses dalam menangani masalah, dalam mengambil keputusan secara rasional dan kreatif yang akan dibawakan oleh pemateri kita Bapak Dadang Budiaji. Baik, telah hadir bersama kita Bapak Dadang. Untuk itu langsung saja kita mulai dan melanjutkan materi. Kepada Bapak Dadang, dipersilakan. Terima kasih Pak Hafiz, Bapak Ibu. Selamat bertemu kembali di sesi ketiga ya, sesi ketiga. Di besok malam adalah sesi terakhir ya. Jadi setelah kita menyelesaikan 2 sesi sebelum ini, yang pertama adalah supervisory management, kemudian yang kedua adalah materi tentang effective leadership. Sekarang kita masuk ke materi yang sesi ketiga ini. Sesi ketiga ini kita punya materi adalah problem solving and decision making. Nah, problem solving and decision making ini sebagaimana di awal saya sampaikan, sebenarnya ini adalah paket, sebenarnya agak susah dipisahkan gitu. Kadang-kadang memang waktunya dipisah gitu, tapi juga terkait sangat erat. Yang populernya sebenarnya PROSDEM ya. PROSDEM itu singkatan dari problem solving and decision making gitu ya. Jadi kadang kita memecahkan satu masalah itu harus dengan mengambil suatu keputusan, gitu ya. Dan salah satu tujuan pengambilan keputusan adalah bisa di dalam rangka memecahkan masalah, tapi bisa juga dalam rangka menciptakan masalah. Bisa juga ya, ngambil keputusan dengan menciptakan masalah baru, gitu ya. Jadi pada saat ada gap yang baru, sebenarnya itu berarti kita menciptakan masalah. Dan kalau kata motivator ya, orang yang cepat maju, cepat berkembang adalah yang sering menciptakan masalah buat dirinya sendiri. Sering menciptakan masalah buat dirinya sendiri ya. Dan kebanyakan yang suka kayak gini itu adalah entrepreneur gitu ya, bos-bos ya. Pengusaha-pengusaha itu paling getol sekali itu menciptakan masalah, baik buat dirinya sendiri maupun buat anak buahnya. Mungkin Pak Sukmo juga karena sudah juga dalam lama bisnis juga kayak Pak Sukmo termasuk orang yang paling sering menciptakan masalah. Kalau nggak menciptakan masalah nggak berkembang bisnisnya ya Pak Sukmo ya. Jadi harus ada target baru ya, ada apa ya, ekspektasi baru, dan itu sebenarnya kan pada saat ada gap sebenarnya itu adalah kita sedang menciptakan satu masalah ya. Jadi memang ini satu paket ya. Nah, Bapak Ibu, bicara pemecahan masalah dan pengambilan keputusan, sebenarnya siapapun dalam hidupnya pasti mengalami. Ya. Kayaknya nggak ada loh orang yang nggak pernah punya masalah. Gitu. Dan orang yang nggak pernah diminta untuk ambil keputusan. Dari mulai bangun tidur aja, ya, mandi, ya, terus mulailah kita harus ganti baju. Pada saat buka lemari baju, itu sudah mulai kita masuk dalam kegiatan pengambilan keputusan. Betul nggak? Ya, di lemari kita itu ada banyak pakaian kita, ya, celana, kemeja, gitu ya, termasuk yang merek Cardinal barangkali ada di situ. Ya. Nah, ada opsi-opsi kan, gitu. Jadi pada saat ada pilihan-pilihan, alternatif-alternatif, apakah hari ini mau pakai jeans, apakah hari ini mau pakai casual, apakah mau pakai
kemeja atau kaos. Jadi pada saat muncul opsi-opsi, sebenarnya saat itulah kita sedang menghadapi suatu proses pengambilan keputusan. Gitu. Ya. Nah, kemudian misalnya kita sarapan, mau bikin kopi, ya, tiba-tiba dispensernya lupa nggak dihidupin gitu ya. Pas menyeduh kopi, airnya dingin. Nah, pada saat itulah ada gap. Ada gap. Harusnya airnya panas, gitu. Kenyataannya airnya dingin sehingga tidak bisa menyeduh kopi. Nah, pada saat itulah sebenarnya kita sedang menghadapi suatu masalah, ya. Dan itu harus ada pemecahan masalah. Ya, yang paling gampang adalah segera aja hidupkan dispensernya. Gitu. Tunggu barang 5 menit itu ya, baru kita bisa mulai menyeduh kembali kopi. Jadi pemecahan masalah dan pengambilan keputusan itu melekat dalam kehidupan kita sehari-hari. Hanya yang jadi soal adalah, kok kenapa misalnya perlu ada suatu pelatihan seperti ini, atau bahkan di universitas itu ada juga yang kemudian menjadikan pemecahan masalah dan pengambilan keputusan itu bahkan sebuah mata kuliah. Ya, bisa bobotnya 2 atau 3 SKS gitu ya. Salah satu yang dijadikan mata kuliah gitu ya. Mungkin pernah dengar yang namanya riset operasi ya. Operation research ya. Nah, riset operasi itu ada yang bobotnya 2 SKS, 3 SKS. Itu kan sebenarnya adalah model-model matematika untuk pengambilan keputusan. Gitu ya. Dengan maximizing, minimizing, optimizing gitu ya. Dan boleh dibilang itu mata kuliah yang agak kurang disukai gitu ya. Banyak juga yang tidak sekali lulus itu. Saya aja riset operasi itu harus perbaikan nilai ya supaya bisa diluluskan gitu ya. Jadi, tapi itu adalah model-model matematika atau pendekatan secara kuantitatif di dalam kita mengambil keputusan. Dan mengambil keputusan juga salah satunya adalah untuk memecahkan masalah. Ya. Mungkin ada yang pernah mencicipi ya mata kuliah Operation Research ya. Itu salah satu model yang katakanlah sifatnya menggunakan pendekatan yang ilmiah. Gitu ya. Nah, tetapi saya kira banyak juga orang yang sebenarnya nggak pernah belajar yang namanya prosdem atau mencicipi mata kuliah riset operasi gitu. Tapi dalam kehidupannya itu tiap hari dia akan selalu diminta untuk memecahkan masalah dan mengambil keputusan. Nah, yang mau saya sharing malam ini adalah dari sekian banyak metodologi ya memecahkan masalah dan mengambil keputusan. Mungkin ini hanya beberapa saja yang saya bisa sharing itu yang sifatnya cukup simpel gitu ya dan lebih mudah untuk diterapkan. Gitu ya. Ya sebenarnya kalau kita baca textbook itu wah apalagi pakai model-model matematika gitu ya. Variabel-variabelnya apa, terus dihitung ya, pakai formula ya. Maximizing, minimizing dan sebagainya. Ya itu bisa dipakai misalnya untuk skala industri atau skala nasional. Atau yang memang berisiko tinggi ya sehingga benar-benar harus presisi gitu ya kalkulasi-kalkulasi. Ada juga kan nanti saya juga cerita tentang gaya-gaya orang dalam mengambil keputusan itu seperti apa. Oke, saya akan sharing materinya. Nanti kalau di tengah-tengah sesi misalnya ada yang mau ditanyakan itu langsung aja raise hand gitu ya. Nah, inilah materi kita. Problem solving and decision making biasa disingkat dengan PROSDEM. Jadi ini saya punya ilustrasi semacam puzzle gitu. Ya, ada area yang kosong. Kalau kosong itu berarti ada gap gitu. Ada gap. Gap inilah yang disebut masalah. Ya. Karena definisi klasik dari masalah itu adalah kesenjangan. Kesenjangan antara yang diharapkan dengan yang kenyataannya. Pada saat ada kesenjangan atau kekosongan, berarti itulah yang disebut masalah. Masalah ini atau kesenjangan ini supaya selesai, supaya teratasi, maka harus disarikan pemecahan masalahnya. Yang biasa kita menyebutnya solusi. Ya. Solusi ini yang puzzle warna merah inilah yang kemudian digunakan untuk menutup wilayah kosong ini, area kesenjangan ini, sehingga selesai, gitu, tertutup. Jadi pada saat gapnya sudah hilang, ya sebenarnya masalahnya sudah selesai, sudah nggak ada.
Tapi yang tadi saya bilang, terkadang untuk maju, untuk berkembang harus diciptakan kesenjangan baru. Misalnya kalau di perusahaan itu ya, dari tahun ke tahun kok target perusahaan kita naik terus. naik terus gitu. Ya. Ada yang udah dicapai terus naikin lagi angka-angka targetnya. Jadi sebenarnya itu memang sengaja diciptakan masalah supaya kita akan mengejar pertumbuhan. Nah, apa yang mau kita capai di sesi malam ini? Ini yang slide yang pertama ini adalah sasaran dalam aspek pemecahan masalah. Jadi di dalam pemecahan masalah itu diharapkan nanti kita bisa menyebutkan definisi masalah dan definisi pemecahan masalah, serta adanya 3 jenis kategori masalah. Yang kedua, kita bisa menerima paradigma baru tentang masalah. Jadi memang memerlukan paradigma baru. Ya, masalah itu seperti apa? Ya, sebab umumnya dari kita selalu memandang masalah itu secara negatif. Ya. Secara negatif. Kita harus switching paradigma dari mindset yang sekarang kepada mindset yang baru. Kemudian yang ketiga, diharapkan kita bisa membedakan pemecahan masalah dengan pengambilan keputusan. Itu sekalipun satu paket, tapi kan ini berbeda sebenarnya. Kemudian yang keempat, diharapkan kita bisa menerapkan langkah-langkah pemecahan masalah di dalam pekerjaan dan kehidupan kita sehari-hari. Di slide berikutnya adalah sasaran khususnya dalam aspek decision making, pengambilan keputusan. Jadi yang nomor 5 ini adalah diharapkan kita bisa menyebutkan definisi keputusan, definisi pengambilan keputusan, kemudian menyebutkan adanya 2 jenis keputusan dan 4 gaya. Ya, ada 4 gaya pengambilan keputusan. Kalau yang kemarin malam itu kan 4 gaya kepemimpinan. Ya. Ini adalah 4 gaya pengambilan keputusan. Kemudian yang keenam, sasarannya adalah diharapkan kita bisa menerima pentingnya peran pengambilan keputusan bagi seorang atasan. Ya. Dan di sesi 1 sempat disinggung ya, ada salah satu peran yang harus dilaksanakan oleh semua atasan atau semua manajer, yaitu peran decision making. Memang itu merupakan satu hal yang dari awal memang sudah dikatakan itu adalah peran yang melekat, ya. Melekat pada seorang manajer, pada seorang atasan. Kemudian yang ke-8, sasarannya adalah diharapkan kita bisa menyebutkan langkah-langkah pengambilan keputusan dan menerapkannya dalam pekerjaan dan kehidupan sehari-hari. Itu sasaran yang mau kita capai. Oke, kita mulai dengan pembahasan yang pertama. Jadi kita samakan dulu persepsi. Sebenarnya apa sih definisi masalah? Ya, tadi di awal saya sudah memberi ilustrasi dengan gambar puzzle gitu, ya. Jadi masalah itu semacam puzzle yang kosong, yang hilang. Ya, di situ ada gap dan harus diisi dengan suatu solusi, ya, puzzle yang akan menutup sehingga kesenjangan tadi itu hilang, selesai. Nah, dalam uraian yang lain juga bisa, dan banyak sekali ya kalau kita tanya Google misalnya, problem is, gitu, masalah itu apa? Oh, banyak banget gitu. Apalagi kalau sudah menyangkut secara individu ya, spesifik ya, orang bisa menyebut masalah apa? Masalah itu adalah misalnya gajian masih lama, duit udah habis, itu masalah, itu misalnya ya. Atau hal-hal lain gitu misalnya ya. Seharusnya saya cepat dapat pekerjaan, kenyataannya sampai hari ini saya belum dapat pekerjaan. Itu misalnya secara spesifik masing-masing orang punya karakteristik masalahnya sendiri-sendiri. Nah, di antara sekian banyak itu ada yang menyampaikan bahwa definisi masalah itu yang pertama adalah suatu keadaan yang tidak sesuai ya dengan harapan yang kita inginkan. Jadi ya sebenarnya ini gap antara harapan dengan kenyataan. Tidak sama. Ya. Misalnya harapannya segini, kenyataannya segini. Jadi ada gap di situ. Gap inilah yang disebut masalah. Kemudian yang kedua adalah masalah itu semua penyimpangan dari standar. Jadi pada saat ada penyimpangan dari standar, dari target, dari keharusan yang dilakukan, maka itu yang disebut masalah. Semua yang menyimpang ya masalah. Kemudian yang berikutnya adalah kesenjangan antara kondisi aktual dengan yang diharapkan. Saya kira tipikal sama gitu ya. Jadi yang perlu digarisbawahi saya kira, dan ini saya menemukan benang merah yang sama
atau karakteristik yang sama pada saat kita mengupas apa sih yang dimaksud masalah. Jadi masalah itu adanya kesenjangan, adanya gap antara yang seharusnya dengan apa kenyataannya. Ya. Nah, dari sekian banyak jenis masalah itu, sebenarnya bisa kita golongkan menjadi 3 kategori, 3 jenis masalah. Yang pertama adalah masalah yang diciptakan. Jadi memang kita sendiri gitu ya, yang membuat masalah itu terjadi. Yaitu penetapan target yang terus meningkat. Misalnya tahun ini target omset kita 1 miliar misalnya. Dan ternyata tercapai gitu ya. Di bulan Desember dihitung ternyata nyampe gitu. 1 miliar omset. Ya udah, berarti kan nggak ada masalah. Karena target yang ditetapkan di awal tahun itu terbukti di akhir tahun tercapai. Malah mungkin terlampaui. Tapi kemudian pada saat meeting dengan direksi mengatakan, untuk tahun depan target kita 1,2 miliar. 1,3 miliar. Ya. Pada saat ditetapkan target yang terus meningkat dari tahun ke tahun, artinya sebenarnya kita sengaja menciptakan adanya gap tadi. Nah, itulah yang dimaksud dengan masalah yang diciptakan. Ya. Itu kalau misalnya dalam konteks perusahaan. Untuk konteks pribadi pun bisa. Misalnya seorang mahasiswa ya, sudah lulus pada semester 1 dengan IPK 3. Dan dia ngerasa, wah 3 mah saya belum mencapai kategori yudisium terpuji ya, atau cum laude misalnya. Maka kemudian dia menciptakan target baru ya, semester berikutnya saya harus mencapai IPK 3,5 gitu misalnya. Jadi dia menciptakan masalah untuk dirinya sendiri, yaitu dengan menciptakan target pencapaian IPK yang lebih tinggi dibandingkan dengan apa yang sudah tercapai. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah masalah yang dirasakan. Ini adalah upaya peningkatan secara bertahap yang bertujuan memperkuat posisi sekarang. Ya. Jadi sengaja memang peningkatan secara bertahapnya itu, karena dia ingin memperkuat posisi yang sekarang. Dirasakan kalau saya tidak melakukan peningkatan secara bertahap, maka saya akan kalah bersaing. Ya. Saya akan lemah dibandingkan pesaing yang lain. Itu masalah yang dirasakan. Yang ketiga adalah masalah yang telah terjadi, yaitu target-target masa lalu yang tidak tercapai. Ya. Jadi ada orang yang hanya selalu memikirkan apa yang sudah terjadi. Ya. Ini adalah dikatakan bahwa orang-orang gagal itu selalu tenggelam di dalam jenis masalah ini. Sehingga timbul keraguan-raguan ya. Perasaan pesimis bahwa nggak bisa lah, kan kemarin juga nggak tercapai. Kemarin juga ternyata kita berdarah-darah gitu mencapainya. Ya. Nah ini ada tiga jenis masalah. Ya. Nah dalam satu tayangan ya tentang problem solving. Jadi ada salah satu teknik problem solving yang disebut practical problem solving. Itu yang dipakai di Toyota Manufacture. Itu cukup terkenal ya. Toyota Manufacture ini. Tapi kalau saya lihat kontennya itu adalah mirip dengan metodologi total quality control sebenarnya. TQC ya. Yang biasa dilakukan kalau dulu itu oleh gugus kendali mutu. Ya terutama generasi lama lah yang tahun 90-an atau tahun 2000 awal mengalami misalnya tren di perusahaan-perusahaan yang namanya konvensi gugus kendali mutu. Ya. Nah di situ tuh ada ungkapan ya, no problem is a problem. Kalau nggak ada masalah itu masalah, gitu ya. Jadi masalah itu harus ada. Kalau Anda bilang saya nggak punya masalah, oh itu masalah. Itu masalah. Nah, ini coba kita ngobrol nih. Pendapat Anda gimana? Setuju nggak sih dengan ungkapan ini? No problem is a problem. Kalau tidak ada masalah, itu adalah masalah. Gimana? Mbak Endah mungkin? Mbak Endah ada kursus lain ya? Bentrok ya? Iya Pak. 15. Ini sampai double-double ini kursus, gila. Menciptakan masalah itu. Bu Ena menciptakan masalah buat dirinya sendiri.
Iya Pak. Tapi ini setiap cuma seminggu sekali Pak. Gimana mood Bu Enda? Ini ada ungkapan no problem is a problem, itu gimana? Setuju nggak? Alasannya apa? Setuju Pak. Kalau di itu ya di misalnya di garment atau footwear itu kan tenaga manusia semua yang apa namanya relatif equal sama kesalahan gitu ya, karena manusia kan pasti inilah melakukan kesalahan tiap hari, apalagi ketika ada anak-anak baru, style baru gitu ya Pak. Ya, ya. Atau ganti mesin segala rupa, itu biasanya memang selalu ada trouble sih gitu Pak. Ya, ya. Gitu Pak. Kalau nggak gitu nggak berkembang ya. Iya, jadi malah aneh ini kayaknya nggak benar kalau misalnya, tapi kan apa namanya indikatornya kan ada target, quality, kemudian apalagi biaya ya Pak, satu lagi ya, gitu. Jadi kalau nggak ada problem ya itu rada aneh gitu. Aneh, kita akan stuck ya di satu titik ya. Malah mungkin tersingkir ya Bu Endah ya, karena orang lain udah nyampe mana gitu, ya kan? Kita berada di zona nyaman aja gitu, menghindari masalah gitu ya. Nah, itu memang persoalannya. Makanya memang ya berikutnya saya akan bicara perlunya paradigma baru, ya. Cara kerangka berpikir yang baru ya pada saat kita menghadapi suatu masalah. Gitu ya. Teman yang lain mungkin ada pendapat nih, silahkan. Pak Sukmo sekarang kan udah jadi pengusaha nih, bener nggak nih di sudut pandang pengusaha gimana nih, bener nggak? Pak Dharma Sakti atau Pak Richard, silahkan mungkin punya opini. Kalau Dharma Sakti Pak, ya. Jadi ya saya sepakat bahwa kalau memang dinyatakan kalau tidak ada masalah itu adalah masalah itu sendiri, karena prinsipnya hidup itu dinamis ya, dan cenderung dinamika itu selalu menuju ke arah yang lebih baik. Jadi orang-orang yang sifatnya nerimo status quo atau proses yang steady state itu pasti problem untuk berkembangnya akan kecil. Makanya di dalam sistem selalu harus diberikan gangguan yang positif agar melecut mereka untuk berubah dan menjadi lebih baik. Dan itulah konsep saya kira yang continual improvement atau continuous improvement secara mendasar, bahwa problem itu ya terkadang harus di-create atau terkadang dari masalah yang ada yang menjadi problem ya harus cari solusinya. Kira-kira itu Pak. Iya, betul. Lengkap sekali nih pendapat dari Pak Dharma Sakti, betul ya. Jadi betul itu tadi ada continuous improvement itu saya garis bawahi Pak Dharma Sakti ya. Ya dasarnya ya kalau kita mau berkembang kan harus continuous improvement. Peningkatan yang berkesinambungan, dan itu tiada lain tiada bukan adalah kita senantiasa menciptakan masalah-masalah baru ya. Tadi apa istilah Pak Dharma Sakti itu ya? Apa ya? Dilecut dengan apa gangguan yang positif gitu ya. Jadi harus selalu ada gangguan-gangguan, tapi yang dampaknya positif. Ya. Pak Richard barangkali belum kedengaran nih suaranya Pak Richard nih. Pas dulu Pak. Pas dulu. Pak Sukmo mungkin ada opini, silakan Pak. Ya Pak, setuju dengan yang disampaikan Bapak sama Pak Dharma tadi. Iya. Memang kita masalah memang bisa kita ciptakan, tetapi juga tidak bisa kita prediksi, Pak. Tetapi kita harus setiap saat harus alert gitu ya, Pak ya. Harus alert karena faktor eksternal itu nggak bisa kita kendalikan gitu ya. Itu jadi kita ya setiap saat harus ada peningkatan kemampuan, peningkatan diri, Pak ya. Supaya kita bisa mengantisipasi masalah tadi. Jangan kita mengambil keputusan, tapi malah keputusan yang kita ambil itu justru menimbulkan masalah besar di kemudian hari. Mungkin itu, Pak. Makasih. Ya, makasih Pak Sukmo. Ya, jadi kayaknya sepakat. Jadi mulai hari ini kayaknya kita udah mulai ngerubah paradigma. Ya, ini paradigma barunya ya di slide berikut ini. Kerangka berpikir yang baru, paradigma baru tentang masalah. Jadi saya kira mengerucutnya kepada statement ini ya, yang barusan kita diskusikan. Bila kita ingin maju, kita harus selalu menciptakan masalah.
melalui penetapan target kinerja yang lebih tinggi di masa datang. Jadi ada pertumbuhan, ya, ditantang terus, ya, termasuk kita menantang diri kita sendiri. Ya. Target-targetnya ditambah terus, dinaikkan terus. Ya. Tentu ada kalkulasinya, gitu, kalkulasinya. Jadi jangan sampai penetapan target yang lebih tinggi ini tidak memenuhi goal setting yang baik, ya, tidak memenuhi kriteria smart and challenging. Begitu, ya. Intinya kita melihat masalah itu sebagai, nah ini yang harus digarisbawahi, peluang meningkatkan kinerja. Pada saat kita berhadapan dengan suatu masalah, apakah masalah itu memang disengaja kita ciptakan atau nggak sengaja, tiba-tiba saja masalah itu datang kepada kita, ya, maka sebenarnya itu adalah peluang, opportunity untuk kita meningkatkan kinerja. Ya, artinya menuju sukses juga sebenarnya, lebih cepat suksesnya. Ya. Nah, berikutnya kita coba ngelihat perbedaan orang sukses dan orang gagal dalam konteks masalah. Ya. Nah, jadi ini ada dua nih, sebelah kiri, sebelah kanan. Ya. Sebelah kiri katanya itu adalah ciri orang sukses, ya, dalam berurusan dengan masalah. Sedangkan yang sebelah kanan ini adalah orang gagal pada saat berurusan dengan masalah. Jadi kurang lebih begini perbedaannya. Tinggal sambil introspeksi juga sih, kita lebih banyak yang sebelah mana nih karakteristik diri kita itu, ya. Orang sukses itu pertama, ia selalu menjadi bagian dari solusi masalah. Ya. Sedangkan orang gagal, ia selalu menjadi bagian dari penyebab masalah. Ya. Yang pertama. Ya. Yang kedua, orang sukses selalu melihat atau menemukan jawaban dari setiap masalah. Sedangkan orang gagal selalu melihat masalah untuk setiap jawaban, gitu ya. Setiap ada alternatif dan jawaban, dia selalu melihat, oh itu nggak bisa, gitu ya. Itu adalah ada kesulitan, ada kendala dan sebagainya. Berikutnya, si orang sukses ini ia selalu memiliki program, rencana, ya, action plan. Ya. Tapi orang gagal itu selalu memiliki alasan. Tapi kan, gitu ya. Itu kata-kata yang banyak atasan tuh nggak suka gitu kalau anak buahnya udah ngomong, tapi Pak, nah gitu ya. Itu alasan, itu excuse gitu ya. Iya sih, soalnya begini, soalnya begitu. Itu adalah orang yang selalu memiliki alasan. Ya. Berikutnya, orang sukses itu selalu menyatakan, biarkan saya mengerjakan itu untuk Anda. Ya. Jadi dia memiliki sikap yang hands-on. Hands-on itu apa? Senantiasa mau membantu. Ya. Sedangkan orang gagal, ya selalu menyatakan, oh itu bukan tugas saya. Itu kan bukan job desk saya. Ya. Saya nggak mau ikut campur. Itu bukan peranan saya. Ya. Kemudian berikutnya, orang sukses selalu menyatakan, hal itu memang sulit, tetapi itu mungkin dapat dicapai. Jadi di sini ada optimisme. Gitu. Ya. Ada optimisme. Orang gagal sebaliknya. Ia selalu menyatakan hal itu memang mungkin, tetapi itu sangat sulit dicapai. Jadi perbedaannya kalau orang sukses tadi mengandung optimisme, sedangkan orang gagal selalu mengandung statementnya adalah pesimisme. Nah, tinggal ini introspeksi diri, kita lebih banyak di mana. Jadi pesan moralnya sebenarnya adalah kalau mau jadi orang sukses, kita harus memiliki karakteristik yang sebelah kiri ini. Ya, jangan kemudian terjebak dan memendam atau menyimpan karakteristik yang sebelah kanan. Ya. Jadi jadilah orang yang selalu menjadi bagian dari solusi masalah, melihat dan menemukan jawaban dari setiap masalah, selalu punya program dan rencana. Ya. Hands on, biarkan saya mengerjakan itu untuk Anda. Yuk kita lakukan sama-sama. Yuk saya bantu. Ya. Dan jadilah orang yang mengatakan itu sulit, tetapi mungkin dapat dicapai. Jadi ada optimisme. Nah, itu kurang lebih pesannya. Ya. Nah, berikutnya, apa sih yang dimaksud dengan pemecahan masalah? Kita tadi sudah bahas tentang apa itu masalah, sekarang apa pemecahan masalah. Pemecahan masalah adalah proses penghilangan perbedaan. Penghilangan perbedaan atau ketidaksesuaian yang terjadi antara hasil yang diperoleh dan hasil yang diinginkan. Jadi intinya yang
tadi saya singgung adalah menutup gap. Ya, yang bolong tadi, yang gap tadi itu ditutup. Nah, ya. Kalau sudah berhasil ditutup berarti sudah dipecahkan masalahnya. Ya. Nah, pemecahan masalah itu proses menutupnya, itu bagaimana menutupnya gitu supaya tidak menganga lagi gap tadi gitu. Sehingga tertutup. Nah, sekarang kita akan coba melihat hubungan ya antara pemecahan masalah dan pengambilan keputusan, antara problem solving dan decision making. Problem solving ialah pemikiran yang berujung pada hasil solusi masalah. Jadi ini saya garis bawahi ya. Bagian pentingnya itu hasil solusi masalah. Di mana masalah itu tidak ada lain, tiada bukan, adalah gap kinerja yang diinginkan dengan kenyataan. Ya. Berbeda dengan problem solving, decision making adalah pemikiran yang berujung pada choice atau pilihan. Jadi saya garis bawahi di sini. Ya, jadi karakteristik pengambilan keputusan itu adalah menentukan choice, menentukan pilihan. Ya. Choice terjadi dan ada dalam proses problem solving. Ya. Jadi bisa gitu terjadi di dalam proses problem solving. Di mana pada saat kita menyelesaikan masalah, maka setiap langkah yang ditempuh menggenggam erat aspek pengambilan keputusan. Jadi pada saat kita mau menentukan untuk solusinya itu adalah ini, dari sekian banyak alternatif solusi, maka saat itu adalah kita mengambil keputusan. Jadi dengan kata lain begini, problem solving itu ujungnya memang harus ada suatu keputusan yang diambil, ya supaya problemnya teratasi. Ya. Pengambilan keputusan sendiri bisa di dalam rangka memecahkan masalah. Tapi juga tidak selalu dalam rangka menyelesaikan masalah atau memecahkan masalah. Bisa saja justru dalam rangka menciptakan masalah baru. Ya. Karena kita punya target-target yang lebih tinggi. Ya. Nah, kita akan coba latihan pemecahan masalah. Ya. Atau kita pahami dulu ini. Jadi dari sekian banyak metode ya, pemecahan masalah. Termasuk ini adalah yang ada di dalam metode yang digunakan di dalam gugus kendali mutu sebenarnya. Dan ini tahun 90-an pada saat saya dulu di perusahaan tekstil, kebetulan di tempat saya kerja itu juga disupport oleh expert dari Jepang yang mereka mengajarkan kepada kami waktu itu yang disebut total quality control, ya, yang disebut 7 langkah total quality control. Ya, kebetulan waktu itu Menteri Tenaga Kerjanya adalah Pak Sudomo almarhum, ya mungkin ya kalau orang-orang lama pasti tahu ya Pak Sudomo almarhum. Beliau kan pernah menjadi Menteri Tenaga Kerja dan beliau itu adalah boleh dibilang Bapak Mutu Indonesia dan sangat mendorong sekali yang namanya kegiatan-kegiatan gugus kendali mutu ya di perusahaan-perusahaan. Nah salah satunya ini sebenarnya yang diajarkan itu, yaitu teknik pemecahan masalah dengan menggunakan alat bantu diagram tulang ikan yang ternyata fishbone diagram ini penciptanya adalah seorang Jepang, seorang pakar industri yang disebut Kaoru Ishikawa. Ya. Ini sangat populer ini, diagram tulang ikan. Ya. Nah, saya kebetulan dapat ini ada tayangan video pendek ya, yang sharing kepada kita tentang bagaimana memecahkan masalah dengan diagram tulang ikan. Yaitu saya pernah ikut beberapa kali workshop beliau. Ya. Namanya Coach Tom. Ya. Coach Tom. Mungkin ada yang pernah mengikuti sesi-sesi beliau. Coba ya kita ikuti ya. Presentasi beliau. Ada 6 kondisi yang bisa membuat problem ini muncul. Hai, saya Tom MC Ifle, founder Top Coach Indonesia. Teman-teman, hari ini kita akan membahas mengenai problem solving. Kita selalu dihadapkan dengan problem. Misalnya, omsetnya turun, atau karyawannya susah diatur, atau mungkin ada customer complain, atau mungkin ada masalah-masalah lain yang lebih serius. Nah, masalah itu memiliki 2 sisi. Satu, masalah itu ada simptom
atau yang kita sebut tanda-tanda, gejala, dan yang kedua adalah akar masalahnya. Apa yang kita sering bahas biasanya adalah gejala. Wah, penjualan saya turun, karyawan saya keluar masuk, wah, customer komplain, waduh, produk kita nggak laku. Itu semua hanya gejala. Sama seperti kalau Anda pilek, gejalanya adalah meriang, merasa tidak nyaman, itu semua hanya gejala. Tapi akarnya apa? Bisa jadi akarnya ada virus, akarnya ada bakteri, akarnya ada kurang istirahat, atau makannya salah, itu akarnya. Tugas Anda pada saat Anda membahas problem solving bersama-sama dengan tim adalah kalau bisa jangan hanya membahas simptomnya, bahas juga akarnya. Nah, ada metode yang saya gunakan untuk melakukan problem solving bersama klien-klien saya. Namanya adalah fishbone, tulang ikan, atau diagram Ishikawa. Diagram Ishikawa membantu kita mengerti yang disebut root cause, atau kita sebutnya cause and effect analysis. Efeknya adalah gejala yang kita lihat, tapi cause-nya adalah apa yang menjadi penyebab. Nah, mari kita lihat cara kita menggunakan Ishikawa diagram. Teknik pertama, Anda harus membuat diagram tulang ikan seperti ini. Oke? Kepala ikan harus diisi dengan problem atau simptom. Misalnya contohnya, problemnya adalah penjualan saya menurun. Itu problem. Atau mungkin di tahun 2019 karyawan yang keluar masuk lebih dari 50%. Ini ada problem. Nah, silakan Anda tuliskan problemnya di sini. Nah, ada 6 kondisi yang bisa membuat problem ini muncul. Oke, ada 6 situasi atau 6 kondisi di dalam perusahaan yang bisa menyebabkan problem ini muncul. 6 hal itu adalah mesin, measurement, ukuran, material, manpower, metode, dan policy. Oke, bisa jadi masalah keluar masuk karyawan terjadi karena mesin kita tidak memadai. Jadi orang malas bekerja, fasilitasnya nggak lengkap. Atau mungkin ada masalah dengan policy, aturan main. Ternyata aturan main kita semua karyawan dibayar di bawah minimum wage atau minimum upah minimum, sehingga akhirnya keluar masuknya juga tinggi. Atau mungkin ada masalah dengan metode. Jangan-jangan mereka keluar masuk gara-gara metode kerja kita itu berantakan, nggak ada sistem. Atau mungkin karena masalah manpower, orang-orang yang bekerja sama dengan tim itu tidak memadai, ya, tidak sesuai, tidak satu budaya, dan seterusnya. So, saya akan membuat satu contoh bagaimana caranya membuat Ishikawa diagram agar Anda bisa melakukan brainstorming secara lengkap bersama-sama dengan tim. Step yang pertama adalah tentukan problem. Katakan problemnya adalah 2019 karyawan yang keluar masuk sebanyak 50%. Jadi 50% karyawan keluar masuk di tahun 2019. Coba mari kita lihat step yang kedua. Step yang kedua adalah brainstorming. Brainstorming artinya apa? Mengeluarkan ide, pikiran dari masing-masing batang. Misalnya contohnya, kita analisa dulu satu batang sampai tuntas. Sebanyak-banyaknya. Katakan misalnya, oke, saya mau bahas mengenai policy. Ada nggak policy yang kita miliki yang bisa menyebabkan, ya, kalau ini adalah akibat, bagian ini adalah akibat, bagian ini adalah sebab. Ini sebab dari sini ke sini,
Oke, yang ini adalah akibat. Jadi ada nggak policy yang mengakibatkan karyawan keluar masuk? Oh, ada. Misalnya, kenapa? Misalnya upah minim. Itu udah aturan main dari regional, dari nasional misalnya. Atau misalnya, kenapa? Policy kita adalah usia. Usia di atas misalnya 25 tahun tidak boleh lagi direkrut misalnya, ya. Atau mungkin masalahnya adalah usia minimum. Kita mau minimum usia adalah 25 tahun. Ternyata setelah 25 tahun nggak boleh lagi bekerja di tempat kita. Kalau misalnya minimum 25 tahun berarti sebelum usia 25 tahun nggak boleh masuk. Ya. Kalau maksimal 25 tahun, pokoknya kalau udah lewat dari 25 nggak boleh masuk. Jadi policy adalah aturan-aturan yang kita miliki yang kita tahu bisa mempengaruhi karyawan keluar masuk. Bisa jadi mungkin peraturan insentif. Oh, peraturan insentif kita tidak sesuai atau bahkan tidak ada insentif dan seterusnya. Nah, kalau ini sudah habis, Anda mulai geser ke bagian-bagian lainnya. Contohnya, ada nggak, mungkin nggak ada metode yang kita gunakan yang bisa menyebabkan karyawan keluar masuk? Oh, ada. Misalnya, tidak ada SOP. Kita tidak punya SOP. Mungkin aturan job description-nya tidak jelas. Atau mungkin ada metode-metode yang kita gunakan tidak konsisten. Metodenya tidak konsisten. Dan seterusnya. Oke? So, policy adalah aturan main. Metode adalah cara kerja. Manpower adalah manusia. Material adalah apa bahan baku yang dipakai, bahan baku yang digunakan. Measurement adalah pengukuran. Dan mesin adalah alat-alat kerja, alat-alat bantu yang dipakai dalam bekerja. Teman-teman, dari dua ini saja kita sudah bisa mengerti bahwa ternyata pantas saya punya masalah dengan karyawan keluar masuk. Kenapa? Job desk-nya nggak beres. Lalu konsistennya nggak ada, tidak ada konsistensi. Lalu aturan main kita nih terlalu lama nih. Kita tidak mengupgrade peraturan kita. Pertanyaannya, kalau sebabnya kita hapus, kalau penyebabnya yang di sini tidak ada, maka akibatnya pun tidak ada. Kalau penyebabnya hilang, Anda perbaiki penyebabnya, maka simptomnya akan hilang. Problem ini bisa macam-macam, tapi makin jelas problemnya, semakin mudah Anda mengidentifikasi akar masalahnya. So, thank you so much. Semoga bermanfaat. Kalau Anda suka, like, subscribe, dan jangan lupa share di grup teman-teman Anda yang ada di WhatsApp Anda, di Telegram Anda, dan juga di tempat-tempat yang mungkin Anda rasa sangat bermanfaat untuk dibagikan. Sharing is caring. So, thank you so much. Saya Tom MC Ifle. Salam pencerahan. Hanya di Top Coach Indonesia, bisnis pasti maju. Nah, itu ya. Silakan sebelum lanjut, barangkali ada yang mau didiskusikan. Itu salah satu metode ya, yang cukup populer dan praktis ya, kalau menurut hemat saya. Memang sebaiknya brainstorming tadi. Brainstorming. Artinya kita membahasnya bersama-sama dengan tim kita. Makin banyak yang ikut mikir, makin bagus gitu ya. Makin ketemu nanti akarnya apa gitu ya. Pak Dharma, silakan Pak Dharma. Sekedar ini aja Pak, komentar ya. Ya. Kalau pengalaman saya pribadi sih, kalau sistem yang cause and effect begini, yang Ishikawa, yang brainstorming ya, noise-nya terlalu banyak karena terkadang yang kita dengar itu sebetulnya orang yang suaranya loud ya. Jadi terkadang
yang suaranya paling kencang dan biasanya itu atasan gitu kan. Jadi terkadang kalau atmosfernya memang sudah tidak terbangun barangkali seperti di Jepang yang menghormati nilai-nilai kolektif, apa namanya, ya artinya interest politiknya kantornya memang tidak tinggi ya, mungkin itu bisa efektif. Tapi atau mungkin saya secara metodologi barangkali keliru di dalam melakukan itu, tapi kalau pengalaman saya ya seperti dengan kayak misalkan di level pemerintah yang ada musrembang dan seterusnya, terkadang yang keluar itu justru memang solusi yang sudah dikreatif untuk ya, jadi seperti kayak misalkan pengambilan keputusan di musrembang Pak ya. Jadi kalau yang pemerintah kan pakai top down sama bottom up itu. Jadi mereka juga terkadang pakai diagram seperti ini. Jadi mereka mentabulasikan semua dan memang disinilah menurut saya kekurangannya Ishikawa ini, karena meskipun dia pakai clause, ada sub clause-nya, tetapi sebetulnya begitu mendefine di mana root-nya dia bisa bermasalah. Karena begitu di root-nya nanti orang yang punya power yang lebih dominan tiba-tiba dia ngambil kesimpulan sendiri. Kayak misalkan, misalnya kita ternyata keliru nih, gini ya. Karena sebetulnya itu tidak diwakili, itu hanya angka-angka, itu tidak kuantitatif, kualitatif. Jadi memang akan ada interpretasi dari orang yang memang sudah punya kepentingan tertentu untuk menggolkan tertentu, kira-kira gitu Pak. Ya, betul. Makasih Pak Dharma Sakti, menambah satu nuansa juga yang harus dicermati ya Pak Dharma ya pada saat kita menggunakan metode ini. Jadi metode kan memang banyak banget gitu ya, yang sifatnya kualitatif sampai dengan yang kuantitatif gitu ya. Nah, kalau misalnya kita merujuk ke total quality control sendiri, itu sebenarnya sebelum masuk ke diagram ini biasanya dilakukan dulu yang namanya analisis ya, analisis secara kuantitatif. Data-data pendukungnya dihadirkan dulu gitu. Ya memang sih ada syarat dan ketentuan saya kira ya. Metode ini akan efektif apabila gitu ya, selalu ada syarat dan ketentuan. Pertama, bahwa orang-orang yang terlibat dalam brainstorming ini adalah orang-orang yang memang menguasai masalah ini, menguasai bidang pekerjaan yang terkait dengan masalah yang mau dibahas gitu ya. Yang dalam metode diskusi itu biasanya harus misalnya secara FGD ya, focus group discussion gitu ya. Jadi artinya orang yang datang ya memang yang orang yang relevan, orang yang kompeten gitu ya. Yang kedua adalah bicaralah dengan data. Ya, jangan bicara dengan opini saja. Boleh beropini tapi harus ada justifikasi data gitu ya. Jadi harus dibikin juga yang semacam apa ya, tata tertib barangkali. Jadi saya kira dimanapun biasanya kalau kita berorganisasi, mau sidang, mau ngambil keputusan apapun, selalu harus mengikuti yang disebut tata tertib organisasi, tata tertib sidang dan sebagainya. Termasuk tata tertib brainstorming gitu ya. Harus bagaimana tata. Boleh Anda ngomong apapun tapi tunjukkan datanya, tunjukkan faktanya. Ya. Kemudian yang lain adalah ya moralitas saya kira ya. Moralitas dan mentalitas bahwa kita harus profesional gitu. Jangan ada udang di balik batu. Jangan ada udang di balik batu ya. Betul memang saya kira di metodologi apapun ya, itu hanya akan efektif apabila syarat dan ketentuannya yang menjadi syarat efektivitasnya terpenuhi lebih dulu. Baru kita bisa memperoleh manfaat. Kalau enggak, kita itu bisa disetir oleh orang-orang yang saya punya kepentingan yang tidak sejalan malah dengan organisasi. Pak Sukmo mungkin ada pandangan, silakan Pak Sukmo. Monitor aja Pak. Ya. Saya rasa kalau gimana di militer pakai yang gini nggak Pak? Kalau ngambil pemecahan masalah. Saya rasa sama ya Pak ya. Sama. Semua harus based on data. Based on data, betul. Itu kan yang diajarkan oleh guru quality ya, Deming ya, Edward Deming itu selalu bilang bahwa talk with data, bicara dengan data, gitu. Jangan bicara dengan opini saja gitu. Iya. Ya. Gitu. Salah satu prinsip dalam quality management ya, Mas Sukmo ya. Betul. Ya. Rekan yang lain, Bu Endah mungkin sebelum itu switch ke kursus lain, ada opini, silakan. Tidak, Pak. Ya. Tidak, Pak. Makasih. Ya, oke. Pak
Pak Richard nih, biasanya Pak Richard nih suka ada satu masukan yang nggak kepikir oleh saya nih. Pak Richard silakan Pak, ada masukan. Monitor dulu Pak, lagi kurang saya. Oke. Baik, rekan-rekan kita lanjut ya slide-nya ya. Nah, jadi ini kita mulai untuk latihannya sendiri. Ini kalau saya bikin sederhana ya. Nah, tapi nanti menggunakannya Ishikawa sebenarnya. Jadi kita bisa mulai kalau mau latihan itu. Kalau dalam workshop biasanya ya misalnya kalau di tempat saya, misalnya satu angkatan bisa 20, bisa 25 orang, kita bikin grup ya, kelompok-kelompok. Jadi dalam bentuk group discussion, setiap kelompok itu melakukan brainstorming. Dan karena kalau kami kan di industri in-house training itu, kami akan sangat membumi karena langsung mengangkat masalah-masalah aktual yang ada di masing-masing departemen. Jadi grouping yang kami lakukan untuk kelompok-kelompok peserta training itu adalah berbasis proses yang sama atau departemen yang sama. Sehingga yang diangkat itu adalah aktual gitu. Ya. Dan itu seru sekali, seru banget. Dan kemudian selesai training kepikir memang beberapa ide yang kita akan laporkan ke pimpinan sebagai satu alternatif pemecahan masalah. Jadi step pertamanya saya meminta mereka untuk menginventarisir dulu masalah-masalah. Masalah-masalah yang ada di unit kerja saya adalah sebagai berikut. Ya minimal 5 lah sebutkan yang kepikir oleh mereka. Kalau misalnya mereka 5 orang itu masing-masing boleh berkontribusi, 1 orang mengemukakan 1 masalah. Misalnya di tempat kerja saya turnover karyawan tinggi. Di tempat saya karyawan kurang disiplin. Ya. Atau misalnya ada proses yang belum ada aturannya, jadi tidak ada kepastian. Banyak contoh-contoh masalah yang seperti itu. Ya, sampai kepada misalnya cacat produksi, misalnya selalu melampaui dari yang ditentukan. Nah, kemudian dari 5 ini mereka diminta untuk membahas, yaitu melakukan penentuan prioritas mana dulu yang mau dipecahkan. Ya. Saya kira sih kalau orang disuruh menginventarisir masalah itu bisa tidak terhingga kan sebenarnya, bisa banyak banget gitu ya. Ya. Tapi tentu kita minta yang paling krusial menurut mereka. Ya sekalipun pertimbangan subjektif dulu nggak apa-apa. Ya tapi kemudian pada saat kita menentukan mana dulu yang mau digarap, ya. Jadi ini memang sejalan dengan aktivitas dalam gugus kendali mutu juga begitu. Dari sekian banyak masalah yang diinventarisir itu, mereka kemudian mengukur dan melihat data dari masing-masing persoalan itu, mana yang memang harus didahulukan penyelesaiannya. Ya. Jadi di situ ada yang pertama pertimbangannya urgensinya. Kalau nggak diselesaikan segera, itu akan timbul kerugian besar. Ya. Kemudian yang lainnya adalah bahwa masalah ini merupakan penyebab dari masalah-masalah yang lain. Ya, kalau masalah ini segera diselesaikan, maka masalah-masalah yang lain itu juga dengan sendirinya hilang. Gitu. Jadi di sini mereka berdiskusi dan tentunya harusnya bicara dengan data, ya, bukan hanya dengan opini saja, gitu ya. Dari semua masalah itu yang paling krusial adalah, nah tentukan 1. Ya. Dari 5 ini apa masalah yang harus segera diselesaikan. Ya. Bisa karena itu kalau nggak diselesaikan berisiko tinggi atau berbiaya tinggi. Nah, kemudian yang kedua, tahap kedua, ya, mulailah kita masukkan. Jadi masalah yang tadi sudah dipilih dari 5 ini mana? Misalnya, masalah yang nomor 3 saja ya, tentang terjadi banyak kecelakaan kerja misalnya, ya, terjadi banyak kecelakaan kerja. Maka masukkanlah masalah yang paling krusial itu di sini, ya, sebagaimana yang tadi Coach Tom sampaikan, ya tulis di sini. Masalah atau simptomnya itu apa? Tingkat kecelakaan kerja tinggi. Ya, kalau idealnya angka tinggi pun disebutkan berapa persen gitu. Ya, jam kerja yang hilang berapa, ya. Atau berapa persen ya tingkat kejadian kecelakaan kerja itu masukkan di sini. Nah, mulailah kemudian kita membahas tadi. Ya, faktor per faktor itu didiskusikan di situ. Ada subfaktornya. Bisa juga kan itu adalah karena faktor material, data, dan sebagainya, metode, ya. Kemudian mungkin manusianya atau manpower-nya, mungkin ability-nya kurang, motivasinya kurang, disiplinnya kurang. Ya.
Kemudian mungkin faktor mesin, ya. Ternyata mesinnya itu mesin-mesin tua yang memang berisiko, ya, terjadi error, kemudian terjadi accident, begitu ya. Tools dan equipment-nya seperti apa? Ya kalau ini menyangkut mana itu anggaran, gitu misalnya. Ada program-program yang memang anggarannya tidak disetujui sehingga misalnya terjadi. Misalnya harus ada pelatihan, ya tapi anggaran nggak turun, gitu, sehingga pelatihannya tidak dilaksanakan. Padahal pelatihan itu penting, misalnya pelatihan tentang keselamatan kerja, misalnya. Atau lingkungan, ya bisa terjadi kan lingkungan juga, misalnya ruangan kerjanya itu ternyata sudah banyak yang rusak, ya, sehingga kadang orang bisa tertimpa, misalnya bagian bangunan, ya, atau lantai selalu licin, ada banyak, ya, ada banyak. Jadi ini didiskusikan ini semua, ya. Dan kalau yang diajarkan di dalam gugus kendali mutu adalah bahwa pada saat kita punya statement tentang suatu faktor adalah penyebab, itu maka harus ditampilkan datanya, ya, tidak hanya dengan sekedar dugaan, ya, harus dengan data. Ya. Nah, ini kita mulai menerapkan. Ya, hanya gini, faktor-faktor ini itu bisa disetel sebenarnya sesuai kebutuhan. Seperti tadi kalau contohnya dari Coach Tom itu kan ada policy, ya, ada policy. Ya ini bisa kita masukin aja. Ya. Di sini bisa tambah aja satu, misalnya policy. Mungkin ada kebijakan dan ketentuan yang dibikin oleh perusahaan itu yang ternyata itu sebenarnya masalah, penyebab masalah. Gitu. Ya. Nah, setelah itu kita mulai menguji penyebab. Ya, ya kan tadi di fishbone-nya kita sudah masukin ya beberapa kemungkinan penyebabnya apa. Ya. Ada juga katanya yang salah satu yang diajarkan juga di dalam pelatihan tentang problem solving adalah gunakan 5 why, 5 kenapa. Ya. Misalnya masalahnya sering terjadi kecelakaan kerja. Kenapa sering terjadi kecelakaan kerja? Nah, misalnya jawabannya adalah banyak karyawan tidak mengikuti prosedur kerja sehingga terjadi accident. Nah, ditanya lagi, kenapa karyawan tidak mengikuti prosedur kerja dengan sebenarnya? Nah, mungkin jawabannya adalah mereka tidak dilatih lebih dulu. Mereka tidak dilatih lebih dulu. Tanya lagi why? Kenapa mereka tidak dilatih lebih dulu mengenai prosedur dan keselamatan kerja? Mungkin jawabannya adalah produksi perlu cepat orang itu masuk ke lini produksi. Jadi sesudah direkrut itu tidak ada training dulu, tidak orientasi dulu. Sehingga orang diterima kerja itu langsung masukin ke lini produksi, terjadilah seperti itu. Nah, dari situ aja belum 5 baru 4 gitu ya, why-nya itu. Itu akar masalahnya. Kenapa terjadi banyak kecelakaan kerja? Karena kita kalau merekrut karyawan selalu mepet-mepet waktu. Tidak ada waktu yang cukup untuk melatih dulu. Supaya mereka mengerti prosedur, instruksi kerja, dan metode keselamatannya. Gitu. Jadi itu satu contoh sederhana aja misalnya. Kita melacak dari simptom. Simptomnya itu adalah kecelakaan kerja itu tinggi. Kemudian ketemu akar masalahnya. Ternyata perekrutan selalu mepet waktu. Ya, atau tidak berkesempatan melaksanakan dulu yang namanya orientasi dan pelatihan untuk karyawan baru. Sehingga yang terjadi adalah banyak sekali terutama karyawan baru yang mengalami kecelakaan kerja. Itu satu contoh ya penerapannya kalau seperti yang saya alami di pabrik. Ya. Jadi itu adalah menguji. Ya, kita menguji penyebab. Ya. Dari sekian banyak penyebab masalah, lihatlah diagram tadi. Ya. Maka setelah dipelajari dan dianalisa, penyebab utamanya adalah akar masalahnya adalah tidak ada pelatihan dan orientasi karyawan baru, khususnya tentang prosedur keselamatan. Nah, dari situ mulailah kita menyusun action plan-nya. Ya, jadi kita meresumekan brainstorming tadi itu ya dalam uraian 5W1H. Ya. Why? Mengapa ini perlu ditanggulangi? Ya karena kecelakaan kerja itu kan banyak sekali kerugiannya. Ya. Bisa mengganggu produksi, ya produktivitas turun, kualitas turun, delivery time terganggu. Ya. Kapan akan kita mulai laksanakan? Ya, misalnya mulai bulan depan kita sudah mulai melakukan semua karyawan baru itu diberikan orientasi dan pelatihan yang dibutuhkan. Ya. Where, who, dan how. Ya. Jadi action plan-nya nanti untuk penanggulangannya itu ya kita bisa menggunakan uraian 5W1H. Nah, itulah kurang lebih
gambaran tentang problem solving atau pemecahan masalah. Sebelum lanjut kepada decision making, silakan rekan-rekan barangkali ada yang mau memperdalam diskusinya, silakan. Pak Dadang, saya izin keluar ya. Ya, silakan Bu Ena. Ya, selamat malam, Bapak-bapak. Selamat malam. Terima kasih. Oke, teman-teman yang lain mungkin punya contoh kasus barangkali, silakan. Apakah kira-kira yang saya sharing ini cukup applicable nggak nih? Ya, kalau yang saya alami itu cukup simpel ya, dan sebenarnya bisa diterapkan. Gimana Pak Sukmo? Iya Pak, setuju Pak. Iya. Iya. Sekarang karyawan berapa Pak Sukmo di sana Pak? 100-an Pak. Bikin training yang gini Pak. Buat ini mencicil masalah-masalah jadi bisa diselesaikan satu-satu Pak. Iya. bikin menarik lah gitu, jangan terlalu dibawa serius juga ya, tapi kemudian Ya. sesudah training itu ada action plan gitu Pak ya. Ini Ya. yang teman yang lain mungkin ada pendapat atau ada pertanyaan, silakan. Atau Pak Supo mau sharing, silakan Pak. Cukup Pak tadi Pak. Cukup, ya. Ya. Baik, saya lanjut kalau gitu masuk ke yang topik berikutnya yaitu decision making ya, atau pengambilan keputusan. Nah, ini saya kasih suatu ilustrasi ya di covernya ini. Ya. Decision itu memang selalu ada dua kemungkinan, ya bisa benar bisa salah, gitu ya, ada di persimpangannya. Ya tentu supaya benar itu kita harus punya metodologi ya, atau tata cara. Bagaimana ya supaya kita menuju kepada suatu keputusan yang benar, bukan keputusan yang salah. Nah, ada juga satu ungkapan ini, ya menurut saya sering terjadi loh itu dalam kehidupan kita atau dalam pekerjaan kita. Bunyi ungkapannya begini. Today's solutions will be tomorrow's problem. Solusi atau pemecahan masalah yang kita bikin hari ini bisa saja menjadi masalah baru besok hari. Gitu. Betul ya, kadang-kadang begitu ya Pak ya, terjadi. Karena mungkin kita pada saat ngambil keputusan, ya nggak kepikir ya, ada satu dampak. Gitu. Ternyata menimbulkan masalah baru. Salah satu contoh yang sekarang lagi ramai di kalangan buruh ya, ketenaga kerjaan. Karawang punya masalah, Pak. Banyak pabrik relokasi ke Jawa Tengah, Pak. Dan itu mungkin semula ya para aktivis buruh itu merasa bahwa kalau upah tinggi itu mereka bisa menyelesaikan masalah kesejahteraan karyawan. Dan tercapai ternyata ya, Karawang itu kan salah satu kabupaten yang upah minimumnya tertinggi di Indonesia gitu. Ya, cuma untuk tahun sekarang kalah sama Bekasi gitu. Tapi beberapa tahun sebelum ini justru upah minimum tertinggi di Indonesia itu Karawang. Ya, malah katanya lebih tinggi daripada Kuala Lumpur gitu. Ya, sehingga kemudian banyak perusahaan nggak sanggup gitu bayar upah minimum segede itu. Udah sekarang mungkin mendekati 4,9 juta itu upah minimumnya. Akhirnya kemudian perusahaan-perusahaan juga hands up ya. Mereka mulai berpindah. Jadi mungkin udah hampir separuh ya industri di Karawang itu udah hijrah Pak. Ya. Dan dari pihak Apindo sendiri memang menyampaikan statement bahwa itu karena upah di Karawang terlalu tinggi ya. Banyak perusahaan nggak sanggup ya. Jadi memperjuangkan upah yang tinggi itu mungkin dianggapnya solusi. Tapi kemudian memunculkan masalah baru yaitu tingkat pengangguran di wilayah Kabupaten Karawang itu meningkat. Itu ya. Itu salah satu contoh ya. Bahwa today's solution itu kadang-kadang will be tomorrow's problem. Gitu. Ya. Oke, mari kita samakan persepsi. Apa sih yang dimaksud dengan keputusan dan pengambilan keputusan? Keputusan adalah dipilihnya suatu alternatif di antara beberapa alternatif yang ada untuk dilaksanakan guna memecahkan suatu masalah atau mencapai suatu tujuan tertentu. Ya. Jadi yang
yang menjadi sasaran itu dari sebuah pengambilan keputusannya bisa memang dalam rangka memecahkan masalah. Bisa juga dalam rangka karena punya tujuan baru. Suatu tujuan tertentu. Yang tidak selalu itu dalam rangka memecahkan masalah. Ya. Adapun pengambilan keputusan adalah proses yang dijalan atau yang ditempuh untuk menuju kepada suatu keputusan. Ya. Yang tadi saya kasih ilustrasi, pagi-pagi aja kita ngambil keputusan. Mau pakai baju yang mana? Gitu kan? Di lemari kita ada alternatif sekian banyak kemeja dan celana ya yang tergantung di sana. Ya kita harus ambil satu pilihan dari sekian banyak pilihan, dan itu adalah pengambilan keputusan. Ya. Nah, masalah itu ada setidaknya dua jenis. Ya. Ada keputusan yang terprogram dan ada keputusan yang tidak terprogram. Apalagi ini ya? Kok bisa sih ada keputusan terprogram dan ada keputusan tidak terprogram? Ya. Saya ambil contoh gini, Pak. Di dalam pesawat terbang, kalau terjadi suatu gangguan, maka kru itu sebenarnya dia akan buka buku manual. Ya, what if-nya ada di sana. Gitu. What if-nya. Bagaimana jika, ya, kalau terjadi gangguan ini, lihat ini, tangani begini. Sama halnya kayak misalnya kita beli satu barang elektronik misalnya Pak Sukmo beli TV baru ya, itu kan selalu ada buku petunjuk Pak ya kan? Nah di dalam buku petunjuk itu selalu ada yang namanya manual instruction. What if-nya ada di situ. Kalau ternyata layar nggak hidup, nggak nyala, terus apa yang mesti dicek? Suara nggak keluar, atau kok gambarnya kok hitam putih, macam-macam Pak, macam-macam ya masalah-masalah itu. Dan itu selalu ada tabel kan. Jadi semacam primbon gitu. Jadi di pesawat itu ya kalau saya lihat di film-film itu ada manualnya bisa setebalnya begini gitu. Ya kan? Manualnya itu. What if-nya. Dan mungkin sebagian juga mereka sudah tahu ya karena pasti dilatih dulu mereka itu kan. Beberapa mungkin mereka lupa mereka harus buka kembali. Oh, ini gangguan ini. What if-nya ada di situ. Bagaimana jika terjadi ini maka harus dilakukan langkah ini gitu ya. Nah, yang seperti itu yang disebut keputusan terprogram, Pak. Jadi sudah ada tabelnya, sudah ada primbonnya, gitu. Sudah ada tabel what if-nya. Ya. Kalau yang ini sih sebenarnya tidak diperlukan yang namanya kreativitas dan inovasi. Cukup kita tahu tabelnya, cukup kita baca lagi primbonnya, gitu atau pakemnya, selesai gitu masalahnya itu. Ya. Seperti kita menangani barang elektronik yang rusak. Ya, laptop yang rusak. Tinggal buka saja buku petunjuknya. Itu yang dimaksud keputusan terprogram. Nah, tetapi kalau kemudian muncul yang disebut unusual problem atau yang disebut unidentified problem. Jadi dibuka-buka di primbonnya itu nggak ada gitu, Pak. Jadi tergolong masalah baru. Hal baru, fenomena baru. Nah, barulah itu yang disebut keputusan tidak terprogram. Ya, jadi kita harus mendevelop sendiri solusinya dan nanti akan memperkaya gitu ya tabel yang sudah ada, menambah ya, jadi semacam tambahan. Nanti edisi berikutnya dimasukin ini karena ternyata muncul ini gitu ya. Jadi itu yang dimaksud bahwa ada keputusan terprogram, ada keputusan tidak terprogram. Nah, makin banyak dan makin lengkap buku manual and prosedur, SOP, instruksi kerja, what if, ya tabel-tabel, penelusuran masalah, maka sebenarnya mungkin tidak terlalu banyak dituntut kreativitas dan inovasi, gitu. Karena primbonnya udah lengkap, gitu. Yang harus dilakukan adalah mereka harus membaca primbon itu atau dilatihkan kepada mereka hal-hal yang merupakan bagian penting, ya, yang menjadi prioritas di dalam buku petunjuk tersebut. Ya. Nah, tetapi justru disinilah kalau ketemu masalah-masalah unusual, yang tidak lazim, yang tidak biasa-biasanya, gitu ya. Nah, maka inilah ya, tentu akan datang kepada manajernya atau leadernya untuk dia melakukan konsep pengambilan keputusan melalui kreativitas dan inovasi. Ya. Nah, berikutnya kita lihat bahwa setiap orang itu ya, kalau ngambil keputusan tuh mereka punya gaya sendiri-sendiri. Gitu. Ya.
Sama saja kayak mimpin ya kemarin itu ya. Memimpinnya tiap orang punya gaya sendiri-sendiri. Kadang ada satu gaya yang melekat terus pada dia itu bertahun-tahun, gitu ya. Pada saat anak buahnya beragam karakteristiknya, kemudian dia mesti melakukan kebiasaan baru, ya harus mulai switching beberapa gaya. Nah, dalam mengambil keputusan pun sama ya. Nah, di dalam bahasan di slide ini mencoba bikin klasifikasi itu berdasarkan otak yang dipakai, berdasarkan otak yang dipakai. Jadi ada pengambil keputusan pemikir rasional, ya, dan ada pemikir intuitif. Jadi ada gaya otak kiri dan ada gaya otak kanan. Ya. Gaya otak kiri disebutnya tipe pemikir rasional, otak kanan disebutnya gaya pemikir intuitif. Nah, apa perbedaannya? Yang pertama, untuk pemikir rasional itu, kalau dia ngambil keputusan itu, memakai pengetahuan, skills, dan pengalaman dia. Itu yang dipakai. Ya. Sedangkan kalau gaya otak kanan yang disebut pemikir intuitif, dia itu menyimpulkan atas dasar perasaan. Jadi dia pakai feeling gitu, Pak. Ya, pakai feeling aja. Otak kanan yang dipakai, bukan otak kiri. Ya. Berikutnya adalah ciri kedua, kalau dia pemikir rasional, maka dia dalam mengambil keputusan itu menerapkan logika untuk menyimpulkan. Ya, menggunakan proses nalar atau kognitif. Ya. Sedangkan pemikir intuitif itu dia dikendalikan oleh emosi dan sensitivitas, oleh kepekaan dia, ya, by feeling. Ya. Kemudian yang berikutnya, yang ciri ketiga, seorang pemikir rasional itu menganalisa masalah untuk memahami secara lengkap, ya, termasuk dengan melihat data-data dan fakta-faktanya. Nah, tetapi kalau tipe pemikir intuitif itu dia memakai imajinasi untuk mendapatkan gagasan. Ya, jadi eksplorasi di dalam pikirannya sendiri, ya, imajinasi dan ketemu suatu ide, gitu. Ya, kadang-kadang orang lain nggak kepikir, gitu. Dan ini sebenarnya tidak ada maksud bahwa yang otak kanan jelek, enggak, gitu ya. Dua-duanya dibutuhkan sebenarnya. Baik orang pemikir rasional maupun orang tipe pemikir intuitif. Itu dua-duanya juga diperlukan. Ya. Ciri lain apa? Nah, itu yang biasanya kita diskusikan. Apa ciri lainnya? Ya, otak kiri, otak kanan. Itu. Ya, mungkin yang lain kalau orang otak kiri, cirinya lebih objektif. Ya, karena dia harus pakai data dan fakta. Ya. Sedangkan pemikir intuitif itu lebih subjektif. Ya. Karena dia kan menggunakan feeling, perasaan, ya, emosi dan gagasan-gagasan dia sendiri. Ya. Yang lain apa? Kalau pemikir rasional kayaknya ngambil keputusannya lebih lama ya. Ya kan? Karena dia ngumpulin dulu data tuh. Ngumpulin data, fakta gitu kan, bukti-bukti, bisa lebih lama gitu. Karena dia harus verifikasi dulu benar nggak nih datanya. Sedangkan kalau pemikir intuitif kan bisa cepat ngambil keputusan gitu. Karena by feeling. Udah diginiin aja. Nah, gitu ya. Tapi kalau orang tipe pemikir rasional kan sebentar. Ini lihat dulu datanya. Coba tanya dulu, itu sebenarnya masalahnya apa sih gitu. Jadi bisa lebih lama. Bisa lebih lama gitu. Tapi kalau itu ada sesuatu yang berisiko tinggi, saya kira lebih safe ya. Lebih safe orang tipe pemikir rasional gitu. Kalau kesalahan sedikit aja bisa fatal gitu. Ya. Kecuali kalau tidak terlalu fatal ya mungkin orang Chinese bilang cincai lah, nggak apa-apa gitu, pakai intuisi aja gitu ya, ngambil keputusannya gitu. Ya. Nah, yang lain ini lanjutannya adalah ya karena tadi dikatakan ada 4 ya. Pertama otak kiri, otak kanan. Yang berikutnya adalah gaya otoriter dan gaya demokratis. Nah, kalau gaya otoriter itu kan ya orientasi tugas deh, orientasi tugas. Ya, ini mirip gaya kepemimpinan sebenarnya. Jadi dia memutuskan sendiri. Dia tidak melibatkan orang lain dalam mengambil keputusan. Jadi boleh dibilang hampir nggak pernah kayaknya dia itu menggunakan brainstorming atau FGD gitu. Urun rembuknya itu jarang dipakai. Ya, karena dia ngerasa saya tahu kok masalahnya, udah diginiin aja. Saya udah putusin begini. Ya, nggak ada diskusi. Nah, tetapi kalau dia itu gaya demokratis, maka dia akan tanya dulu orang-orang yang terkait dengan persoalan itu. Bagaimana pendapat kamu? Kamu punya ide enggak? Gitu ya. Jadi hampir pasti
kalau orang menggunakan gaya partisipatif atau orientasi hubungan, ini akan ada diskusi dulu minimal atau konsultasi. Ya. Tapi kalau tipe otoriter, kadang-kadang atasannya saja nggak didengar gitu. Ya udah saya putusin gini gitu. Ya, gitu. Ya. Dan memang ini warna organisasi juga pasti mempengaruhi. Yang kemarin juga didiskusikan, mungkin kalau di organisasi yang sifatnya militeristik mungkin akan lebih banyak gayanya gaya orientasi tugas, itu menggunakan komando. Sedangkan di organisasi yang lebih lebih soft ya, bukan karakteristik militer, mungkin lebih terbuka ya untuk suatu diskusi, untuk suatu dialog ya sebelum keputusannya diambil. Ya. Nah ini saya punya satu kuesioner ya. Nanti boleh deh kalau ada waktu dicoba ya. Atau mau sekarang juga boleh gitu ya, dihitung, nanti bikin aja kertas di situ, tulis aja berapa, nanti skornya berapa. Jadi ini tuh ada 32 pertanyaan yang kalau ingin tahu gaya Anda tuh apakah Anda pengambil keputusan yang efektif atau tidak, itu paling tidak ini self assessment gitu ya. Nggak usah diobrolin ke saya juga nggak apa-apa. Yang penting supaya tahu saya itu seberapa efektif gitu ya kalau menggunakan kuesioner ini gitu ya. Nah coba ini saya bacakan ya. Jadi begini, ini ada satu pernyataan atau statement ya. Kemudian Anda pilih antara 1 sampai 4 ini. 1 itu nggak pernah, 4 itu selalu. 3 mungkin maknanya sering gitu. 3 itu sering. Kalau 2 itu mungkin jarang. Bisa begitulah definisinya. Oke, yang nomor 1 ya, boleh ini sambil ditulis aja berapa angkanya ya. Nomor 1 misalnya skor Anda yang dipilih berapa. Saya ambil keputusan tepat waktu dan pastikan diikuti pelaksanaannya. Oke, silakan respon. Ya. Berapa pilihan Anda? Apakah tidak pernah atau selalu atau di tengah-tengah? Gitu ya. Kemudian yang kedua, saya menganalisa keadaan secara teliti dan lengkap sebelum memutuskan. Ya. Yang ketiga, saya mendelegasikan semua keputusan yang tidak harus saya tangani. 4, saya menggabungkan pendekatan intelektual dan kreatif untuk membuat keputusan. Ya, jadi itu otak kiri, otak kanannya digabung gitu ya. 5, saya memikirkan keputusan macam apa yang dihadapi sebelum memulai suatu proses. 6, saya menggunakan pemahaman kultur atau budaya perusahaan untuk mendapatkan dukungan. 7, saya memprioritaskan faktor yang signifikan menurut hukum Pareto. Ya, mungkin pernah dengar ya hukum Pareto, ya, hukum 20-80. Bahwa yang 20 itu justru menentukan sebanyak 80%. Ya. Kemudian nomor 8, saya menyusun kasus yang kuat untuk menjelaskan dan mendukung keputusan strategis. Nomor 9, saya mengusahakan sebanyak mungkin orang terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Ya. Jadi makin banyak orangnya, kayaknya makin pede gitu ya. Nomor 10, saya berbicara dengan semua orang yang pantas untuk mencapai putusan yang benar. 11, saya melakukan analisa SWOT ya, atas operasional sendiri dan operasionalnya pesaing. Ya. Ini yang disebut analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Ya. 12, saya membongkar gagasan kuno dengan pendekatan kreatif dan menantang. Lanjut ke nomor berikutnya. 13, saya mendorong tim untuk berpikir sebagai kelompok, bukan orang per orang. 14, saya menyiapkan gagasan sebelum rapat, dan saya mendorong orang lain juga begitu. Jadi tidak dengan kepala kosong, jadi sudah punya gagasan. Gitu, maksudnya. Nomor 15, saya menilai alternatif dengan kriteria yang objektif, yang harus dipenuhi oleh sebuah keputusan. 16, saya menggali setiap sumber informasi yang berguna di dalam dan di luar organisasi. 17, saya menimbang aksi dan reaksi yang mempengaruhi dan mengikuti keputusan saya. 18, saya menimbang semua kemungkinan saat memperkirakan hasil. 19, saya menggunakan komputer untuk membantu mengambil keputusan. Ya, jadi ada data processing, pengolahan atau apa. Ya. 20, saya mengusahakan menekan risiko, tapi saya mengambil keputusan dengan yakin. Ya.
21, saya menggunakan skenario untuk menyempurnakan perkiraan dan menguji rencana. Ya, jadi bikin beberapa kemungkinan skenario gitu ya. 22, saya mengambil keputusan karena nilainya, ya, tanpa takut mengancam posisi saya. Ya, kalau memang itu dipandang perlu dan berguna sekali buat organisasi, saya berani gitu ya, ambil keputusan. 23, saya mengusahakan mendapat dukungan bagi keputusan di setiap tahapan proses. 24, saya melibatkan seluruh tim dalam menyusun rencana pelaksanaan atau action plan. Kita masuk ke nomor berikut. 25, saya memastikan orang tertentu bertanggung jawab atas setiap tahap rencana aksi atau setiap tahap action plan. 26, saya sampaikan keputusan secara terbuka, jujur, dan sesegera mungkin. 27, saya mencoba mendorong bawahan untuk mengajukan bantahan. Sok, silakan. Menurut kamu gimana ini? Ada kelemahannya enggak? Nah, gitu ya. Mencoba mendorong bawahan mengajukan bantahan. 28, saya siapkan dan memakai sistem monitoring untuk mengecek perkembangan. Ya. Saya menggunakan tinjauan aksi atau action review untuk melihat dan belajar dari keberhasilan dan kegagalan. 30, saya menyampaikan keputusan secara jelas untuk memastikan bisa dipahami. 31, saya bertanggung jawab penuh atas kinerja orang yang saya pekerjakan. Dan terakhir nomor 32, saya mengusahakan semua rapat diakhiri dengan keputusan yang jelas, ya, bukan keputusan yang abu-abu, yang ruam. Begitu, ya. Nah itu tinggal dihitung saja total skornya berapa. Ya. Nah ini definisinya, skor Anda berapa? Itu kan 32 pertanyaan ya. Kalau 4 semua kan 128, itu perfect gitu ya. Kalau 1 semua ya cuma 32 gitu. Nah, jadi gini, skor yang pertama kalau misalnya rentangnya antara 32 sampai 64, maka pengertiannya adalah pengambilan keputusan Anda lemah. Perhatikan kelemahan Anda dan cobalah metode yang belum Anda lakukan. Ya. Kemudian kalau skornya antara 65 sampai 95, artinya bahwa keterampilan Anda pada dasarnya baik. Teruslah dikembangkan. Terakhir ini yang bagus sekali, ya mungkin kalau dalam ujian itu nilainya A barangkali ya. Baik sekali. Itu kalau skornya itu 96 sampai 128. Keterampilan Anda sangat baik, namun jangan berpuas diri, cobalah tingkatkan. Nah, kalau bercermin dari kuesioner ini, sebenarnya saya memahami bahwa kalau kita ingin menjadi pengambil keputusan yang efektif, maka harus selalu melakukan yang ke-32 ini, gitu maksudnya. Ya kan? Ya, karena skor 4 itu kan selalu, gitu ya. Jadi yang tertinggi adalah yang memang selalu melaksanakan poin-poin ini. Jadi dengan kata lain begini, kalau ditanya apa tipsnya untuk menjadi pengambil keputusan yang efektif, ya berarti di sini ada 32 tips, gitu. Ya kan? 32 tips. Jadi 32 statement itu idealnya kita melakukannya dengan baik gitu. Kalaupun tidak selalu, paling tidak memang lebih seringnya begitu gitu. Ya, dari nomor 1 sampai dengan nomor 32 ini. Pertanyaan, komen ya. Jadi saya berarti 32 pertanyaan adalah petunjuk atau tips. Hal-hal itulah yang harus kita lakukan. Silakan kalau ada yang mau didiskusikan atau tanyakan boleh. Kalau belum ada saya lanjut slide berikutnya. Ada 5 aspek dalam pengambilan keputusan dan ini mirip-mirip dengan sekuensial sebenarnya, urut-urutannya sendiri. Jadi yang pertama adalah kita mulai dari sini, dari situasi. Kita harus bisa mendefinisikan situasinya. Sebenarnya situasinya seperti apa sih? Masalahnya ataupun apa yang mau kita capai. Kemudian dari situ kita mulai kembangkan pilihan-pilihan, alternatif-alternatif. Berikutnya kita
memilih ya dari sekian banyak alternatif itu mana yang paling lebih memberikan benefit dan paling menimbulkan risiko lebih kecil gitu ya. Karena pasti kriterianya kan selalu itu ya. Benefitnya paling gede gitu kan. Kemudian risikonya paling kecil. Dan itulah sebenarnya pilihan yang paling ideal ya. Setelah itu, setelah kita memilih suatu keputusan, suatu pilihan, maka kita melakukan action, tindakan, eksekusinya di sini. Ya. Nah, tapi kemudian harus dievaluasi. Betul nggak? Ya, bahwa masalahnya sudah bisa diselesaikan atau tujuannya bisa tercapai. Ya, evaluasi. Jadi sebenarnya secara simpel ini 5 jurus ya. 5 jurus pengambilan keputusan gitu ya. Pelajari, kembangkan pilihan-pilihan, pilih pilihan yang terbaik, yang paling ideal, kemudian laksanakan pilihan tadi, berarti sudah ada keputusan toh. Nah, kemudian evaluasi hasilnya. Nanti seperti apa? Ya, pelajari lagi situasinya. Jadi ini suatu siklus sebenarnya, ini muter lagi gitu ya, periode kedua dan seterusnya. Nah, inilah yang dimaksud dengan decision making process. Ya. Jadi ini sebenarnya kan, ya. Pahami tujuan, ya. Kumpulkan informasi, kembangkan opsi, kajilah opsi-opsi tadi, beri bobot proses dan konsekuensi dari masing-masing opsi itu, ya. Bobotnya dan konsekuensinya. Jangan sampai konsekuensinya adalah menimbulkan masalah baru kan gitu. Dan pilihlah opsi terbaik dan ya. Itu yang kasus Holy Wing, Pak. Holy Wing itu. Kok bisa-bisanya gitu ya promonya itu kemudian sekarang dampaknya apa? Semua Holy Wing di Indonesia ditutup gitu. Karena kekeliruan di dalam program promosi. Ya kan? Yang isunya adalah isu penistaan agama. Ya, sebenarnya tuh saya juga kepikir, aduh kok bisa konyol begitu gitu ya ngambil keputusan ya. Karena kita ingin meningkatkan omset, kemudian ada program promosi yang ternyata, itu ternyata dampaknya pasti di luar dugaan. Tutup semua di Jakarta, di Bandung gitu ya ditutup. Saya kira itu adalah satu kekeliruan di dalam pengambilan keputusan. Ya. Karena kalau saya menduganya, kekeliruan pengambilan keputusan promosi Holy Wing itu karena dia mengabaikan yang normal. Dia mengabaikan normal. Ya. Branding saya terlalu dangkal gitu ya. What if-nya. Atau mungkin saja karena di sana nggak pernah brainstorming. Mungkin ya. Misalnya bahwa promosi yang dilakukan itu hanya langsung perintah aja gitu. Dari orang yang berwenang di situ. Ya, itu satu contoh kekeliruan di dalam pengambilan keputusan. Dan dampaknya kan, coba bayangkan, berapa ratus atau mungkin berapa ribu orang yang kehilangan pekerjaan. Ya, karena tempat kerja mereka ditutup. Gitu. Gara-gara promosi viral itu, ya, promosi yang viral itu. Ya. Nah, kriteria keputusan yang baik. Nah, ini. Ya. Jadi selain tadi 32 tips ya, bagaimana mengambil keputusan dengan efektif, ini ada kriterianya. Sebuah keputusan itu baik kalau pertama ya bisa mencapai sasarannya. Kedua, menghadapi dan menanggulangi masalah baru. Jadi ditanggulangi masalahnya. Gap-nya ditutup. Keputusannya cepat, tidak bertele-tele, ya, cepat. Kemudian memanfaatkan sumber daya yang lebih baik, ya, efisien, tidak boros, ya. Kemudian memfasilitasi inovasi, ya, jadi membuat orang juga kreatif, inovatif, dirangsang terus untuk selalu berpikir, ya. Memotivasi karyawan, ya, bukan justru membuat melempem semangat karyawan gitu. Harus bisa memotivasi karyawan. Kemudian juga itu harus membawa perbaikan atau improvement, ya. Bukan membuat malah terjadi kemunduran, gitu. Harus terjadi kemajuan, ya. Nah, ini ya nyambung dengan yang tadi dicontohkan itu ya, kasus Holy Wing itu ya. Ada kriteria yang disebut ini kriteria keputusan yang benar. Kalau yang tadi itu kan yang 7 ini ya. Ini adalah kriteria keputusan yang baik. Ya. Yang berikut ini adalah kriteria keputusan yang benar. Ya. Yang secara umum saya katakan
Kriterianya adalah tidak melanggar norma atau kaidah. Ya, dan kita mengenal ada 4 norma, ya, minimal ada 4 norma. Ada norma hukum atau norma peraturan perundang-undangan, ada norma agama, ada norma kesusilaan, dan ada norma etika dan kesopanan. Jadi pada saat kita melanggar salah satu dari norma ini, timbul masalah. Ya saya contohkan adalah yang viral sekarang. Program promosi Holy Wing itu kan berakibat sangat fatal, sangat. Mestinya kita belajar ya dari kejadian seperti itu supaya tidak bertindak bodoh, gitu ya. Nah, yang harus dilakukan. Jadi yang berikut ini saya do dan don't. Ya, do dan don't. Apa yang harus dilakukan dan apa yang jangan dilakukan pada saat kita mengambil keputusan. Pertama yang harus dilakukan adalah saat Anda tidak yakin, tanyalah orang yang kompeten. Jangan mikir sendiri, karena Anda mungkin tidak menguasai persoalan itu. Cari orang yang kompeten. Ya, tanya atasan, tanya rekan kerja, mungkin dari departemen lain yang kompeten. Ya, untuk memberikan satu masukan. Ya. Jadi nggak usah dipikirin segala sesuatunya, pikirin sendiri. Ya, kita kan berorganisasi, kita dalam satu tim. Ya. Ya kadang-kadang misalnya kalau di dalam nggak ada orang yang kompeten ya mungkin kita ambil konsultan dari luar ya untuk sharing ya atau telepon teman kan begitu ya. Kalau dalam kuis-kuis kan kalau udah mumet kan dipersilakan Anda mau telepon siapa kan begitu ya. Ya artinya Anda tanya gitu orang yang kompeten. Yang kedua kumpulkanlah informasi yang diperlukan ya. Gitu. Jadi jangan hanya menggunakan dugaan-dugaan ya. Atau perkiraan-perkiraan yang tidak valid, ya, tidak akurat. Kumpulkanlah informasi yang diperlukan. Dan memang ini tuh memerlukan sedikit waktu. Jadi juga Anda nggak bisa berharap keputusan cepat itu akan selalu baik, ya. Bisa saja meleset, itu karena kita tidak memiliki informasi yang cukup. Yang ketiga, susunlah semua opsi yang memungkinkan. Kepikir opsi apa, ya. Green light aja, ya. Jadi kadang dalam satu diskusi atau brainstorming itu setiap orang boleh gitu kemukakan usulannya apa, sekalipun usulannya aneh itu boleh diungkapkan. Susunlah semua opsi, tetapi yang memungkinkan gitu ya. Keempat, ambillah tindakan yang kuat dan percaya diri. Kita sebenarnya di satu titik gitu, nggak bisa cuman terus saja nanya orang atau menggali data, tapi nggak pernah selesai pada keputusan. Itu juga menurut saya konyol gitu ya. Itu bisa kemudian menimbulkan masalah baru gitu karena kita lambat dalam mengambil keputusan ya. Ambillah tindakan yang kuat dan harus percaya diri dan berhenti di satu titik, oke kita putuskan begini ya. Yang kelima, dapatkanlah feedback dari orang lain ya. Kadang ada yang disebut blind spot. Blind spot apa? Titik buta di mana kita sendiri ibarat kita bawa mobil deh, sekalipun ada spionnya 3 itu ya, kiri, kanan, tengah gitu. Ya kadang akhirnya kemudian kita nyerempet beca, nyerempet motor, ya kan, ya, atau menyenggol orang yang lagi jalan kaki, karena nggak kelihatan gitu. Itu tuh blind spot gitu, ya. Maka dalam mengambil keputusan pun, saya ibarat kita bawa kendaraan juga ada wilayah-wilayah yang kita tidak bisa melihatnya dengan jelas, dan itu artinya kita butuh orang lain untuk memberi feedback, yang memberikan second opinion, ya. Jadi kita harus wise di sini. Bahwa nobody's perfect ya. Dan kita harus terbuka terhadap feedback. Dan malah kita sangat membutuhkan feedback untuk mengurangi blind spot kita sendiri. Ya. Berikutnya, ya. Yang jangan dilakukan. Ya. Yang jangan dilakukan itu adalah pertama, jangan membuat keputusan yang tidak jelas. Keputusan yang ruam, yang abu-abu, nggak clear gitu kesannya. Ya, ini bukan menyelesaikan masalah. Keputusan yang kayak gini justru menimbulkan masalah baru. Ya. Misalnya timbul prasangka, ya, timbul rumor, ya. Timbul apalagi hoax dan sebagainya. Ya. Kemudian juga berikutnya jangan membuat keputusan berdasarkan emosi saja. Ya. Jadi sebenarnya mengambil keputusan dengan ada unsur emosi di dalamnya sih boleh-boleh saja gitu. Ya, jangan hanya emosi saja gitu ya. Harus menggunakan rasio, harus menggunakan fakta gitu. Ya. Kita kan
manusia yang memiliki rasio dan emosi itu nggak bisa dihindari ya. Kita juga kadang-kadang ada unsur emosi dalam pengambilan keputusan dan itu manusiawi ya. Yang berbahaya itu adalah kalau kita ngambil keputusannya hanya berdasarkan emosi saja gitu. Ya, tidak menggunakan rasio, tidak menggunakan data fakta. Nah, untuk latihan pengambilan keputusannya ini mungkin yang bisa dicoba ya. Bisa diskusi dengan teman-teman Anda di perusahaan. Pertama kita tetapkan dulu tujuan. Ya, ini untuk exercise. Tim kami punya tujuan yakni misalnya menaikkan omset 10%, mengurangi biaya 5%. Gitu misalnya, mempercepat delivery time menjadi 5 hari yang semula 7 hari. Itu adalah contoh-contoh tujuan. Gitu, ya. Tim kami punya tujuan. Oke, ya target-target baru misalnya. Setelah itu mulailah kita, nah ini mengumpulkan informasi, data dan fakta, yaitu dengan menggunakan skema SWOT. Ya. Kekuatan, kelemahan itu di internal diri kita. Apa sih kekuatan dan kelemahan? Dikaitkan dengan tujuan tadi. Ya, yang juga kita uang ancaman yang kita hadapi apa ya. Peluang dan ancaman itu kan eksternal. Pencapaian tujuan tadi. Ancamannya apa? Kendalanya apa yang datang dari luar? Ya. Nah, inventarisir ini. Ya, dan memang ini kalau mau cepat, ini nggak bisa sendiri ya. Harus brainstorming, harus berdiskusi dengan teman-teman satu tim yang akan bersama-sama berjuang untuk mencapai tujuan tadi. Ya. Nah, setelah kita kumpulkan dengan lengkap, ya peta dan profil dari SWOT ini, ya, maka masuklah, ya kita mengembangkan opsi-opsi 3 dan 4. Gitu ya. Mengembangkan beberapa opsi dan mengkaji ya, opsi-opsi tadi, terutama dengan kriteria kajiannya itu. Opsi pertama misalnya apa kelebihan atau benefitnya, kemudian apa kekurangan atau biayanya. Nah, mulai dibangun satu persatu, opsi 1, opsi 2, opsi 3. Ya, misalnya apa opsi 1 itu? Ya, misalnya menambah jam kerja, misalnya gitu untuk mencapai target. Kemudian apalagi nambah jumlah karyawan, mengganti mesin, misalnya. Bisa, ya. Atau kemudian apa lagi? Menggencarkan promosi penjualan, itu kan opsi-opsi yang kita bangun, ya, untuk mencapai tujuan tadi. Nah, masing-masing opsi tadi kemudian kita kaji kelebihan dan benefitnya apa, kekurangan dan biayanya seperti apa. Nah, setelah kita petakan semua, nah, kita pilih. Nah, kriterianya adalah simple sebenarnya. Ya. Mana yang paling besar benefitnya dan paling sedikit biayanya dan risikonya. Ya, jadi sebenarnya pakem dasar memilih suatu keputusan, menentukan pilihan yang terbaik adalah simple sebenarnya, yaitu maximizing benefit, minimizing and risk. Ya, bagaimana kita mengambil yang benefitnya dan manfaatnya paling banyak, dan yang kekurangannya, cost-nya dan risikonya paling kecil. Ya, itu yang kita ambil sebagai pilihan. Ya. Saya kira itu yang pentingnya dari materi kita. Ya. Silakan, kita mungkin saya ada waktu sedikit untuk berdiskusi. Mungkin ada yang mau dikonfirmasi atau ada yang mau di-sharingkan. Silakan. Pak Dharma, silakan Pak Dharma. Terima kasih Pak. Jadi ini saya sebetulnya masih agak bingung ya. Pertama adalah ada premis Pak ya bahwa high risk high return. Jadi kalau kita ingin mendapatkan keuntungan yang besar juga risikonya tinggi. Sementara di sisi lain, dalam proses pengambilan keputusan, kita mencoba untuk memperbaiki metodologinya dengan memanfaatkan semua data-data lama dengan scanning lingkungan, terus kita regresi ke depan. Sementara di satu sisi, dengan lingkungan yang semakin volatile, semakin uncertainty, kompleks, dan seterusnya, scanning masa depan itu sepertinya time frame-nya
cepat sekali ya, sehingga di dalam proses metodologi pengambilan keputusan yang tadi yang partisipatif dan melibatkan banyak pihak itu kan pasti akan menekan waktu gitu. Jadi bagaimana memang kembali lagi pertanyaan bahwa sukses tidak identik dengan efektif, kira-kira gitu Pak. Itulah fenomena baru yang kita hadapi oleh kita yang hidup di zaman sekarang gitu, Pak Dharma, yang disebut volatile, uncertainty dan seterusnya. Itu membuat bahwa metode klasik gitu yang banyak dipelajari ini memerlukan beberapa modifikasi, Pak. Ya, misalnya tentang penyajian data. Seharusnya sih sebenarnya dengan penyajian data itu IT bisa membantu mestinya. Gitu. Sepanjang bahwa semua itu collect secara real time juga. Misalnya ini saya pengen tahu stok barang di gudang, Pak. Itu nggak akan bisa dapat, Pak, kalau sales saya tidak disiplin menginput data terbaru. Betul nggak? Atau tidak ada teknologi yang punya 1.000 toko misalnya se-Indonesia. Gitu. Saya ingin tahu stok di masing-masing toko. Ya. Tapi misalnya kita tidak menggunakan satu mekanisme otomatis saat ada konsumen beli terus di scan barcode, apakah langsung mengurangi data stok di dalam server, di dalam database. Nah kalau itu nggak dilakukan, tentu kita nggak bisa cepat untuk mengambil keputusan apakah saya harus beli bahan baru atau tidak gitu misalnya. Ya. Jadi mestinya dia harus diimbangi dengan beberapa alat bantu gitu. Kalau kita ingin cepat, ya. Salah satunya saya kira yang sekarang itu kan disebut digitalisasi, ya. Sistem informasi. Namun sering ya, kalaupun kita sanggup beli Pak teknologi itu, kita install di perusahaan kita. Tapi kalau orang-orangnya tidak bisa mengikuti ya tuntutan pekerjaan baru ini, itu akhirnya apa? Ya ambil contoh simpel aja lah. Kita punya IT sistem ya yang bisa memberikan informasi secara real time. Tetapi misalnya orang-orang kita malas melakukan di input data. Ya sama juga bohong ya Pak. Betul ya. Itu satu contoh aja gitu. Ya. Yang artinya semua unsur daripada company ini ya ada 3 besar. Pertama adalah people-nya. Kedua adalah prosesnya, sistem dan prosesnya. Dan yang ketiga culture-nya. Tiga-tiganya harus bisa kompatibel dengan situasi yang ada sekarang itu, yang dituntut serba cepat gitu. Dan termasuk tadi juga disampaikan ya, bahwa kita harus berani di satu titik. Ya, karena kita nggak pede terus saja mengumpulkan data, terus saja diskusi, keputusannya kapan gitu. Nggak pernah ada keputusan. Itu juga kadang-kadang kekonyolan seperti itu juga bisa terjadi gitu. Ya. Jadi untuk yang disampaikan Pak Dharma tadi itu kelihatannya harus ada pendekatan yang komprehensif ya Pak ya, menyangkut people-nya, menyangkut sistem dan proses, kemudian juga menyangkut culture-nya gitu. Ya supaya lingkungan yang berubah cepat ini tetap bisa kita imbangi gitu Pak dengan efektif. Saya kira demikian kalau pendapat saya gitu ya. Mungkin dari masukan silahkan. Yang belum bicara nih Pak Richard sama Mas Iwan nih. Gimana, setuju nggak? Atau mungkin ada masukan lain boleh. Ya. Dari Pak Sukmo juga boleh. Gimana Pak? Setuju nggak? Gimana Pak Dharma? Boleh menambahi lagi Pak Dharma? Terima kasih Pak. Ya. Makasih pertanyaannya bagus. Pertanyaan Pak Dharma itu kelas berat. Baik rekan-rekan, mungkin ada hal lain yang mau ditanyakan, silahkan. Kalau tidak ada, saya cukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa diterapkan, ya, dan menambah juga ide lah ya bagaimana ke depannya kita memecahkan masalah dan mengambil keputusan. Saya serahkan kembali ke Pak Hafiz, silahkan. Baik, demikian tadi pembahasan tentang problem solving dan decision making, dan besok kita ketemu lagi dengan topik terakhir, coaching and counseling. Terima kasih atas pemaparan dan diskusinya Pak Dadang. Terima kasih atas perhatiannya Bapak-Bapak. Sampai ketemu besok. Selamat malam, selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat malam. Izin, Li. Selamat istirahat. Ya.